Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri dari Universitas Pembangunan Jaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pemasaran global. Dan video ini berjudul Strategi Produk Rendang Gading untuk Masuk ke Pasar Global. Nah, yang pertama kita bahas adalah sejarah rendangnya dulu ya. Jadi, rendang itu berasal dari Minangkabau di Sumatera Barat. Hidangan ini itu merupakan bagian penting pada budaya kuliner masyarakat Minangkabau. Nah, rendang juga udah ada berabad-abad lalu, yang konon katanya hidangan ini itu pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang atau juga perantau Minangkabau. Dan juga pada abad ke-19, rendang itu udah mulai tersebar luas di seluruh Nusantara dan kemudian di seluruh dunia, terutama karena orang perantau Minangkabau yang membawa tradisi kuliner yang membuka tempat makan di setiap tempat rantauannya gitu. Nah, berikut adalah video singkat mengenai sejarah dari rendangnya. Mari kita tonton. Asal-usul rendang. Makanan apa ini? Enak sekali. Dari mana asalnya? Namanya rendang, makanan khas dari Indonesia. Oh, Indonesia. Memang kaya akan rempah-rempah. Rendang adalah makanan khas dari Minangkabau, Sumatera Barat yang sudah mendunia karena rasa rempah-rempah yang khas. Rendang dibuat dengan daging sapi, santan kelapa, dan rempah-rempah yang dimasak hingga dagingnya berwarna kecoklatan dan bumbunya meresap. Ciri khas rasa rendang adalah dagingnya yang empuk dengan rasa rempah-rempah yang sangat menyatu. Ibu, aku suka sekali rendang karena daging sapinya empuk, mudah digigit. Memang, Nak, rasanya juga Indonesia banget. Seorang sejarawan Universitas Andalas bernama Profesor Dr. Gusti Asnan mengatakan bahwa rendang sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Pada saat itu, masyarakat Minang pergi ke Selat Malaka hingga sampai ke Singapura melalui jalur air. Karena memakan waktu yang lama, mereka membawa makanan yang tahan lama, yaitu rendang. Rendang dipercaya sudah ada sejak perayaan adat pertama diselenggarakan di Minangkabau. Hingga saat ini, rendang menjadi masakan yang wajib disajikan saat perayaan adat di Minangkabau. Setelah terciptanya rendang, beberapa masyarakat Minangkabau merantau sebagai pekerja dan pelajar. Di perantauannya, masyarakat Minang membuka rumah makan Padang dan menyajikan menu rendang di sana, sehingga membuat rendang tersebar luas sampai ke Eropa dan Amerika. Menurut masyarakat Minang Sumatera Barat, rendang mempunyai filosofi tersendiri yang berarti musyawarah dan mufakat. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga karena rendang masuk ke dalam World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat dunia versi CNN Internasional pada tahun 2011. Nah, kemudian untuk proses memasaknya sendiri, rendang itu dimasak ya lumayan unik, yaitu dia masak daging bersama-sama santan kelapa dan juga bumbu rempahnya itu banyak banget, dan dia tuh masaknya berjam-jam sampai kuah yang tadinya banyak itu jadi surut, jadi meresap ke daging. Nah, hal itu yang membuat rendang itu enak, empuk, meresap, dan juga tahan lama, bisa buat berhari-hari atau berbulan-bulan gitu. Dan juga rendang ini telah mempunyai pengakuan internasional. Nah, dia tuh mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu makanan terenak di dunia loh. Jadi pada tahun 2011 rendang dinobatkan sebagai makanan terenak nomor 1 dunia oleh CNN's World 50 Best Food.
Jadi di sini saya tuh membahas salah satu merek rendang yang telah diekspor ke luar negeri, ke beberapa negara. Namanya itu adalah Rendang Gadi, dan di sini adalah profil singkat mengenai pendiri dari Rendang Gadinya. Jadi Rendang Gadi itu diciptakan oleh Dede Sandera pada tahun 2016. Jadi Dede ini tuh dia kelahiran tahun 1980 dan juga dia lulusan sarjana teknik industri pada tahun 2004. Nah, Rendang Gadi ini merupakan usaha makanan rendang asli Minang. Jadi tuh Dede Sandera ini dia emang orang asli Minang. Jadi dia buat usaha makanan khas dia yang kemudian dia ekspor ke luar negeri. Dan juga produk ini tuh telah mendunia dan juga pernah meraih penghargaan pemenang UKM Pangan Award tahun 2017 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia loh. Nah, kemudian di sini ada beberapa produk. Di sini aku ngambil sampelnya aja. Ada produk ayam suwir, ada serundeng kentang, ada bumbu rendang, dan rendang daging tumbuk. Jadi dia emang rendang, tapi dia juga punya varian-varian lain gitu. Karena dia ada beberapa negara yang nggak boleh mengekspor daging ke negaranya. Jadi buat orang-orang sana yang ingin nyobain rendang, Rendang Gadi ini tuh menjual bumbu rendangnya aja gitu, jadi nggak ada dagingnya, jadi mereka bisa masak sendiri di sana gitu. Nah, di sini ada video yang video ini ya, e-commerce-nya dari Rendang Gadi, dan ada produk-produk beserta harganya. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan oleh Dede Sandera yang membuat usahanya mendunia. Yang pertama adalah mencari tahu kebutuhan konsumen. Jadi menurut Dede ini, kalau kita membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka permintaan produk kita itu akan tinggi gitu, akan banyak. Dan juga yang kedua adalah uji produk ke pasar. Jadi produk kita tuh kita lihat ulasan dari pembeli-pembeli sudah baik atau belum. Jika belum, kita perbaiki produk kita gitu agar layak jual. Terus yang ketiga adalah mengikuti pameran. Nah, fungsi mengikuti pameran adalah kita bisa memperkenalkan produk kita ke banyak orang gitu. Jadi orang-orang tahu, oh ada loh produk ini gitu. Jadi kan banyak yang tahu mengenai produk kita. Nah, terus juga menggencar melakukan promosi online dan juga offline. Nah, sekarang kan banyak banget ya. Sekarang kan ada apa-apa digital marketing. Jadi harus pinter-pinter ngelakuin strategi kayak bikin konten marketing di media sosial ataupun e-commerce dengan potongan harga, apapun itu. Jadi ada online dan offline juga harus dilakukan promosi. Dan yang terakhir adalah inovasi produk, karena kita nggak mungkin dong kayak jual produk itu terus. Kita harus ada inovasi produk-produk baru gitu agar konsumen itu juga nggak bosen untuk mengkonsumsi produk kita. Kayak Rendang Gadi ini, dia emang terkenal rendangnya, tapi nggak cuma rendang dagingnya aja, ada daging tumbuk, terus ada keripik juga, serundeng juga, maupun ada bumbunya aja. Yang nggak suka daging kan bisa ada daging rendang gitu. Jadi mengikuti konsumen gitu kan. Dia juga ekspor ke negara lain yang emang nggak boleh ekspor daging, maka dia mengekspornya bumbu rendangnya atau kayak keripik-keripik yang lainnya gitu. Kenapa sih Rendang Gadi ini tuh bisa dikirim ke luar negeri? Nah, pertama itu dia packagingnya tuh udah simpel dan juga aman banget untuk dikirim-kirim ke luar negeri. Dan juga produknya itu tahan lama, jadi dia itu bisa tahan 1 tahun di suhu ruang, dan juga pengiriman menggunakan ekspedisi terpercaya. Dan dia juga kalau emang dia menyarankan kalau harganya ingin murah bisa melalui via Just Tip.
gitu. Dan juga yang keempat adalah sudah berpengalaman melakukan ekspor ke luar negeri, jadi udah berpengalaman, jadi udah aman banget. Dan yang kelima adalah negara, jadi dia mengetahui nih kayak tadi yang aku bilang, negara-negara yang melarang pengiriman daging, mereka akan kirim olahan lainnya gitu. Jadi kayak dia nggak stop, oh dia nggak bisa jadi nggak kirim, enggak gitu. Jadi dia mencari inovasi, oh kalau negara ini nggak bisa ekspor daging, dia bisa ekspor olahan lainnya kayak gitu. Ini adalah negara-negara yang telah diekspor produk rendang gadingnya. Ada negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Australia, Jepang, Korea, UK, dan juga Jerman.